Sesuai judul yang kita angkat kali ini adalah metodologi yang hilang dari agama yang kau praktekkan sekarang. Jika kita nggak melewati syarat rukun dan caranya, pasti akan distorsi. 10 kepala kita ketemu ini yang sama, yakin ini yang sama, pasti akan distorsi. Makanya disampaikan oleh Nabi, nanti Islam akan pecah menjadi 73 golongan dan semuanya merasa benar. Ada mengaku Ahlussunnah wal Jamaah dan sebagainya, kan ngaku. Tetapi mana yang beneran Ahlussunnah wal Jamaah kan? Kalau cuma pengakuan anak kecil pun bisa ya. Ahlussunnah wal Jamaah adalah yang mengikuti napak tilas yang dilakukan oleh Nabi dan berjamaah ada kaitan secara ilmu. Mana bisa kau berkait secara ilmu dengan Nabi yang terpisah 1500 tahun yang lalu, kecuali kau terkait dengan ilmu rohani yang tidak lagi terikat pada waktu. Maka yang disebut Ahlussunnah wal Jamaah adalah ini ya, bukan yang berjenggot, bukan yang celana cekak cingkrang, itu bukan ya. Nah, kami terangkan ya, inilah metodologi yang hilang ya, yang orang lain nggak pakai, dan itu sangat fatal ya. Syahadat bunyinya adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, bersaksi. Nah, sekarang ya, bunyinya bersaksi. Bersaksi berarti diantara yang melihat ada orang-orang yang dijadikan saksi, berarti saksi adalah orang yang melihat dan di dalam ikrar dan sumpah. Jelas ya. Contohnya misalkan ya, tadi pagi ada kejadian kebakaran di mall Grand City misalkan. Banyak orang lihat, banyak orang lihat. Tapi polisi menetapkan 4 orang saksi. Pasti di persidangan akan ditanya, apakah Mr. A, Mr. B, Mr. C dan Mr. D saat kejadian ada di tempat kejadian perkara dan melihat dengan mata kepalamu sendiri dan dalam keadaan sadar? Coba jika jawabannya tidak, Pak, saya diajari cuma mengucapkan, Pak, saya nggak melihat, saya nggak di TKP, berarti saksi palsu. Itu dunia, pengadilan dunia sudah nggak mau, apalagi Allah ya, karena ini syarat rukun. Berarti apa? Jika tidak melewati syarat rukun, agama Islam pun nggak berlaku ya. Demikian juga garansi, pasti ada tulisan syarat rukun dan syarat ketentuan berlaku itu ya. Di luar syarat ketentuan yang berlaku maka tidak ada hukum garansi, artinya garansinya nggak laku itu ya. Islam pun demikian. Jika kau nggak bersaksi akan Allah dan Rasulnya, Islam cuma Islam nama. Nah, ngaku ya boleh aja. Demikian juga iman. Maka itulah disebut rukun Islam dan rukun iman. Kembali ke topik sesuai judul ya. Ada yang hilang dan dihilangkan karena kebodohan manusia ya. Manusia membaca Quran tapi tidak dengan nur, sebagaimana Al-Bayyinah 6 akan diancam dengan jahanam. Dan Allah terangkan di Al-Waqiah 9 ya, kau nggak mungkin bisa membaca Quran dengan akalmu dan baca inderamu kecuali oleh roh yang disucikan. Jadi kau hanya bisa membaca Quran adalah dengan roh. Alamnya roh di mana? Akhirat. Nah, saking fatalnya ya, semua ya, kebanyakan ulama membagongkan umat ya, karena menyampaikan akhirat itu nanti katanya. Padahal Nabi sampaikan akhirat itu saat masih hidup ya, beliau ya. Membuktikan akhirat saat beliau masih hidup ya, betul ya. Berarti ada teknik. Nah, ini logikanya. Jika kau di dunia ya, Tuhanmu ada di Malik Yaumiddin atau ujung langit akhirat tertinggi, aku raja di langit akhirat tertinggi, maka dia ada di ujung akhirat ya. Ini ada batas pemisah, yaitu dunia dan akhirat. Batas pemisahnya adalah kematian. Nah, diterangkan di surat apa sih? Bagus. Ar-Rahman ayat 33. Tidak ada jin dan manusia ya. Cuman ini bunyinya apa? Aslinya saya lupa ya. Cuman intinya aja, tidak ada jin dan manusia yang bisa menembus batas dunia untuk bisa masuk akhirat kecuali beserta dengan kekuatan Allah. Jelas ya? Persis seperti yang beserta yang disampaikan. Jika kau tidak mendapatkan nur atau tidak dibaiat atau tidak ditanamkan nur kitab dan nur iman, kamu nggak mungkin bisa masuk akhirat. Jelas ya? Ar-Rahman 33. Demikian disampaikan di As-Sunnah 52 ya. Jadi, dan sebelumnya kau tidaklah mengerti iman dan kitab Quran ya. Dan keduanya kami jadikan nur ya. Dan kami tunjuki siapa yang kami kehendaki di antara hamba kami. Orang yang mendapatkan nur atau orang yang dibaiat adalah orang yang beriman, baru mulai ya, dan mendapatkan kitab qadim. Sebelum ini, berarti sebelum kau dibaiat, kau tidaklah mengerti kitab Quran, kau tidak pula mengerti iman.
Silakan baca sendiri di Asy-Syairah 52 ya. Saya tidak mengada ada ya. Dan ya, hubungan dengan Allah ya, ini masalahnya wajib lewat wasilah. Inilah konsep metodologi yang hilang. Syahadat itu bersaksi akan Allah dan Rasul kan? Pertanyaannya, kira-kira bisa kau saksikan Rasul Muhammad di zaman 1500 tahun yang lalu? Gak mungkin. Kau saksikan dengan mata kepalamu dan kau dalam ikrar dan sumpah, berarti kau sudah masuk ilmu khusus di antara yang dipilih, dikehendaki di antara hamba-hambanya itu ya. Kau masuk ranah ilmu khusus dan kau bisa melihat Allah dan Rasul dengan mata kepalamu. Tapi Allah yang di dunia ya. Kenapa syahadat enggak hanya asyhadu alla ilaha illallah toh? Kenapa kok harus wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Karena enggak mungkin kau kenal Allah jika tidak lewat kenal Rasulnya. Kau enggak mungkin kenal matahari jika tidak lewat kenal sinarnya. Ya. Sinar itulah yang akan mengantarkanmu untuk mengenal mataharinya atau Allahnya. Ini yang hilang. Padahal inilah disebut wasilah. Adanya tali hubungan kata Allah, yang satu talinya aku pegang dan satu ujung talinya yang lain dipegang kasihku. Di mana? Hidup. Maka siapa membawa itu? Utusan disebut Rasul. Dan utusan itu ada setiap zaman ya. Ini saya nggak membahas yang Nabi ya. Kalau Nabi Khatamul Anbiya adalah Nabi Muhammad. Tapi kalau Rasul, antara kau dan matahari nggak mungkin bisa berhampir langsung. Antara kau dan matahari mesti ada jarak sinar itu ya. Yang saya pada dirimu adalah sinarnya matahari, yang saya pada matahari juga adalah sinarnya matahari. Ada jarak antara kau dan matahari yaitu sepanjang sinarnya. Tapi yang saya pada matahari adalah sinarnya. Maka mau nggak mau untuk menuju matahari, kau harus temukan dulu sinarnya. Adaptasi dengan sinarnya dan lama-lama berubah menjadi sinarnya, dan baru ketika kau berubah menjadi sinarnya, kau akan berhampir akan mataharinya. Kias juga akan Allah. Kau nggak mungkin sampai pada Allah Ta'ala jika belum ketemu nurnya, kan? Dan nurnya pun masih ada yang membawa, yaitu seorang utusan di setiap zamanmu masing-masing di antara kaummu sendiri. At-Taubah 128 ya. Dan banyak ayat-ayat yang lain lagi. Nah, ketika kau ketemu orang yang membawa wasilah atau utusan tadi, maka di balik orang itulah wasilah. Dan di balik wasilah itu ada teknik, cara dan jalan agar kau bisa tadi ya beserta dengan cahayanya, merambat mi'raj lewat cahayanya dan berangsur berubah menjadi cahayanya. Dan ketika kau berubah menjadi cahayanya Allah, maka kau berhampir akan Allahnya. Jelas ya? Karena yang berhampir akan Allah adalah cahayanya sendiri, bukan manusia bangke gak beradab seperti ini ya. Bukan apa bangke-bangke busuk-busuk gitu ya. Wak Karim, Pak Manar ya, monyet busuk-busuk ya. Ya, oke ya, next yang kita lanjut ya. Inilah konsep metodologi yang hilang. Kalau di dunia, Tuhan di ujung langit akhirat tertinggi terpisah kematian. Akhirat itu di atas kematian dan dunia di bawah kematian, jelas ya. Yang manusia nggak mungkin bisa menembus akhirat biarpun kau pintar, kau kaya, kau sakti. Diterangkan di Ar-Rahman ya, betul ya, ayat 33. Jin dan manusia nggak akan bisa menembus akhirat atau melewati batas dunia jika tidak beserta power of God, jelas ya, kekuatan Tuhan ya. Apa kekuatan Tuhan? Ya nurnya, ya jelas ya. Persis seperti yang Asy-Syairah 52 tadi ya, persis seperti yang terangkan beserta semuanya ya. Nah, itulah kau harus baiat. Baiat itu satu, kau di-upgrade ke gelombang masuk ke dimensi akhirat. Nah, yang kata Nabi, udkhulu fi silmi kafah, jasmani dan rohani. Loh. Bahasa udkhulu, masuklah kamu, berarti dia masih di luar, disuruh masuk. Masuk ke mana? Diri rohanimu. Maka berlaku akhirat kapan? Ya sekarang. Asal kau terbangun dari mimpi fata morgana dunia, sudah akhirat. Nah, sayang sekali banyak ulama kayak Ustadz Kusbi dan Habib tidak bisa menunjukkan di mana akhirat, di mana pintunya, di mana cara untuk menembusnya. Kalau setiap semuanya lengkap dan ilmiah ya, jelas ya. Nah, apa kata Nabi tentang ini? Praktek baiat adalah mutu qabla anta mutu. Kalau orang kejawen dulu bilang mati saat jroning urip. Kalau apa? Nabi sampaikan mutu qabla anta mutu, mati sebelum mati. Berarti ini mati hakikat. Jasmanimu nggak dikek, ya. Tapi gelombangmu dinaikkan. Tapi melewati kematian hakikat. Cara prakteknya bagaimana? Oh ini silent ya. Bagaimana cara menembus akhirat? Bagaimana proses baiat? Ini yang nggak bisa diomong ya. Pak Sari nggak boleh ngomong ya.
Mas Ferry. Yang kalau mau tahu ya, apa itu praktek ya, nggak boleh dengan teori ya. Mutu keberantah mutu. Kau dimatikan di dalam hidupmu, maka kau ketemu kematian di dalam hidupmu, maka kau ketemu kehidupan setelah matimu sekarang. Kehidupan setelah mati apa? Akhirat. Bukan nanti, kata orang nunggu mati. Kenapa kau harus belajar mati setelah nanti? Padahal harusnya kau belajar mati ya sekarang, sebelum kau mati. Kenapa kau nantinya jalanmu akan ketemu lautan? Kau belajarnya nanti aku belajar renang. Harusnya kau belajar renangnya sekarang. Saat masih ada kesempatan, ada guru, ada mursyid, ada aulia Allah, ada Mr. TM. Jelas ya? Yang brilian baik itu dan sombong banget ya. Jelas ya? Nah, jadi, ini dia ya. Karena apa? Dunia dan akhirat itu terpisah dimensinya. Maka ya, jika kau kerjakan sholatmu, ibadahmu, doamu, bikin kau kerja di sini di jasmanimu, saya tanya, menembus akhirat nggak mampu? Kira-kira bisa sampai kepada Allah Ta'ala? Saya tanya. Kamu mau makan kelapa muda, bagus, tapi nggak pernah kau kupas kelapanya, mungkinkah itu? Tidak. Bohong, gitu. Kau sholat, zakat, puasa dan haji atau ibadah lain, tapi kamu nggak pernah bisa menembus akhirat. Kira-kira bisa sampai Tuhanmu? Tidak mungkin. Makanya benar ya, ibadah itu wajib bagi yang karena sudah mendapatkan unsur Tuhan, Nur Allah, betul ya? Maka Allah nggak goblok. Memerintahkan sholat, zakat, puasanya sebagian bagi orang bukan di ayuhan nas, tapi ayyuhalladzina amanu. Karena apa? Ini relatif, baru mengandung faktor mutlak, akan ada tafsir limit dulu mutlak. Jika ini nggak ada, sampai kapanpun nggak akan sampai pada mutlak, betul ya? Ini matematika ya. Nah, kembali ke sini. Berarti jika kau di dunia secara alami cukup sunatullah, kau nggak mungkin bisa masuk akhirat. Karena apa? Ini di luar kemampuan batas ambangmu. Misalkan ini antara 0 sampai ini 100%, ya, kamu tidak bisa melompati di atas 100%. Maka butuh campur tangan Tuhan. Nah, itu dia ya. Makanya kami tunjuki siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dipilihnya 4 lapis. Baca surah Al-Ma'idah. Otentik ya, harfiah ya. Nah, berarti yang menghendakimu kau bisa masuk akhirat adalah Tuhanmu sendiri. Dan kau terangkan unsur Tuhan ya. Makanya tadi Ar-Rahman 33 ya, jelas ya. Nah, inilah ya. Karena apa? Berarti kau di dunia nggak mungkin bisa langsung ke sini. Jelas? Inilah di Al-Maidah 35 tentang wasilah. Artinya apa? Ini adalah teknik atau cara berhubungan dengan Allah lewat gelombang dan frekuensi. Berarti kau nggak bisa berhubungan langsung ya. Tetapi hubungan langsung harus lewat gelombang dan frekuensi. Contohnya listrik, jarak 1000 kilo kabel dan sumbernya listrik. Nah, yang sampai padamu kabelnya terkupas ya, kau sentuh, nyetruk nggak itu? Langsung? Berarti hubungan langsung ya. Berarti listrik sifatnya penghantar, bukan pengantar kayak calur ya. Atau bukan pula pengantar ya, tapi penghantar. Bukan perantara, juga bukan pengantar. Ini sistem calur. Hati-hati ya. Jika kau berhubungan dengan Allah lewat wasilahnya, maka hubunganmu langsung. Karena tadi ya, penghantar lewat gelombang dan frekuensi. Inilah channel. Nah, ini dia. Contohnya kalau nggak percaya, ada berita tinju di Las Vegas disiarkan eksklusif Indosiar jam 10 pagi hari Minggu. Contohnya tinjunya Pak Karim ya, sama siapa ya? Manny Pacquiao gitu. Di Las Vegas ya. Nah, disiarkan Indosiar hari Minggu jam 10 pagi. Saya tanya, itu siaran langsung apa tidak? Loh, makanya di mana tadi? Las Vegas. Lah kalau kamu nonton di mana? Di TV-mu, betul nggak? Kalau nonton di TV-mu, tinju-tinjuan langsung nggak sama di Las Vegas? Jaraknya berapa kilo sama Las Vegas? Wah, jauh lah ya. Tapi ternyata, nah, ada sistem ya, mulai sorot ya antara masing-masing satelit ya, kemudian sorot relay, kemudian disiarkan eksklusif Indosiar karena punya hak paten ya untuk menyiarkan. Maka siaran tinju di Las Vegas detik yang sama kau tonton di TV-mu, itu langsung apa tidak? Langsung. Karena makanya ini ya, hubungan penghantar lewat gelombang dan frekuensi itu channel. Saya tanya, jika kau tidak setel Indosiar, munculkah?
Jika kau setel bukan hari Minggu, langsung kah? Jika tidak kau setel jam 10 pagi, bisa nyambung langsung kah? Tidak ya. Itulah harus lewat saluran yang harus memenuhi rukun dan syarat. Jelas ya? Termasuk jika handphone. Kau ngomong sama si fulan yang di Surabaya jarak 400 kilo, gak mungkin ya? Karena di luar batas kemampuan manual panca inderamu. Gak bisa kau lihat, gak bisa kemampuan dengar, gak berkemampuan untuk yang lainnya ya panca inderamu. Kenapa kau pakai teknologi ini? Pakai handphone ya? Yang kau bunyi orangnya apa channelnya? Channelnya. Buktinya apa? Kau tekan nomor handphonenya enggak? Nah, ini diangkat, bisa kan? Halo. Assalamualaikum. Iya nih ya. Alhamdulillah, taklim Marifat terus berkembang pesat ya. Ini ngawal di Pondok Rangon, di tempatnya Abah Yasir. Oh iya. Iya, kami pasti ya, karena kami ilmiah dan amalia bisa dibuktikan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang saya pegang siapa? Handphone. Dilihat orang sama siapa ini? Handphone. Tapi sebetulnya saya tersambung sama di Surabaya, jarak misalkan 400 kilo misalkan ya. Langsung kayak tadi. Saya tanya, yang berhubungan dengan yang di sana, apakah suaraku yang mengalir ke sana? Ayo. Tidak. Kalau video call, apakah mukaku yang sampai ke sana? Suaraku oleh speaker ini ya, sistem di HP dirubah menjadi getaran, kemudian merambat lewat frekuensi yang sama. Karena frekuensi yang telah nyambung, ya, maka ya tadi ya getaran yang merambat disebut apa? Gelombang tersalur lewat frekuensi yang sama, maka hubungannya langsung ditangkap yang di sana. Bukan suara awalnya, tapi apa? Gelombangnya, kemudian speakernya terresonansi, tervibrasi, berubah menjadi suara kembali. Nah ini dia ya. Hubungan langsung nggak tadi? Langsung. Apakah pakai calon? Bukan ya. Apakah pakai makelar? Bukan ya. Tadi kalau makelar dan calon itu pengantar atau perantara, jelas. Tapi kalau memakai sistem tadi gelombang dan frekuensi, maka hubunganmu langsung, jelas. Tapi yang kau beli adalah siapa? Channelnya terlebih dulu. Nomor handphonenya itu enggak. Kenapa kata setel televisi tadi? Kau setel Indosiar dulu enggak? Nah, jelas channelnya dulu. Baru kemudian frekuensinya ya. Nah, itu dia ya. Nah, inilah wasilah yang hilang. Maka banyak orang beribadah ya, zikir, sholat, ibadah, muamalah, gak nyambung dengan Allah. Kenapa? Terpisah kerelatifanmu, kemanusiawianmu, gak akan bisa sampai pada Allah Ta'ala. Nah itulah yang di Al-Maidah 35, carilah channel wasilah agar kau bisa mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Jika aku bolak-balik belok, maka untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala wajib pakai jalan wasilah. Atau jika saya balik, jika engkau nggak ketemu jalan wasilah, kau nggak bisa mendekatkan diri, betul kan? Dan itu harus kau cari. Jelas? Apa yang kau cari? Sambungan tali Allah yang tadi ya, satu ujung ada padaku, satu ujung ada pada kekasihku. Itulah channel yang dibawa oleh utusan. Ya, dibawa channel itu apa? Gelombang dan frekuensi. Nah kalau kamu cocokkan ini, nyambung sama Allah? Langsung nggak? Langsung. Ya, itu dia ya. Nah, tadi kau bunyi apa? Channelnya enggak? Nah, tepatnya apa? Pembawa channelnya, betul nggak? Yang itu dia apa? Nomor handphone, betul nggak? Nah kalau channelnya Allah ya, isinya kan gelombang dan frekuensi. Yang kau bunyi siapa? Utusannya sang pembawa channel, betul nggak? Inilah yang kau bunyi. Nah, betul nggak? Kau bersaksi akan Allah lewat Rasulnya. Maka kedudukan syahadat adalah urgen, sangat kardinal, sangat penting ya. Kenapa perkara yang sangat mendasar seperti ini? Umat Islam, wabil khusus ulamanya, Kiai Ustadz Gus, Buya Habib, kok gak ngerti? Berarti mereka pun fake. Apa yang fake? Palsu, abal-abal ya. Kalau cerita akhirat, cerita Isra Mi'raj, cerita surga neraka, kau gak bisa menerangkan apa yang kau saksikan dalam syahadatmu. Pada tadi ya, kau gak bisa berhubungan dengan Allah ya. Langsung ini gak bisa ya, gak bisa. Karena apa? Jarakmu terpisah dengan dimensional. Sementara di sini ada 7 lapis langit. Wah, makin gak boleh lagi. Tapi kau bisa hubungi Allah pembawa channelnya, yaitu lewat ini. Tapi kalau melewati syarat rukun baiat bernama nur, maka kau ketemu jalan dan caranya. Itulah metodologi. Waktu bertelepon sama tadi di Surabaya, saya pegang siapa? Handphone. Dilihat orang saya ngomong sama siapa? Padahal nggak saya ngomong sama ini. Kalau saya ngomong sama ini ya kayak orang gila, betul ya? Saya ngomong sama yang di Surabaya, ya jelas ya.
Tapi kau pegang siapa? Handphone. Ngomong siapa sih? Siapa dia terang? Handphone. Nah, kalau kau ketemu sang pembawa channel wasilah, kau hubungan dengan ini, dengan teknik jalan dan caranya, di belakangnya ada wasilah, maka kau menghubungi ini sama dengan kau menghubungi Allahu subhanahu wa ta'ala. Jelas? Yang kau pegang handphonenya pada tujuan adalah dia yang di Surabaya. Yang kau pegang dia, menghadap kepada dia, ini wajah tu wajah dia. Tapi sudah kau menyembah Allah yang di ars, itu ya. Itulah kenapa di surat Ar-Rahman 33, jika kau tidak ada syarat rukun bahwasanya power of God, maka kau nggak bisa menembus akhirat. Jelas? Jika kau telah melewati mati hakikat, kau telah ditanamkan power of God, maka bisa nggak menembus akhirat? Miraj? Ada hubungan? Ada hubungan langsung? Langsung. Jelas ya? Nah, jika ini bisa dipasangin ya, baru gambar jelek ya. Kau butuh kipas angin sekarang di sini, apa yang kau lakukan, Pak Sis? Carilah listriknya terdekat tuh ya. Nah, listrik apa wujudnya, Pak Sis? Nggak ada. Bukan. Mana ada listriknya, ada wujudnya ya? Wujudnya listrik nggak ada, tuh ya. Tapi kau bisa mencari pembawa gelombang yang jelas, pembawa aliran listriknya ya, betul nggak? Contohnya apa? Stop kontak, jelas ya. Hanya karena stop kontak itu berambil akan listriknya, aliran listrik, maka kau cucukkan ininya, nyambung nggak kipas anginnya? Nyala? Muter ya. Padahal jarakmu dengan sumber listrik jauh ya. Kau nggak tahu di mana tuh ya. Nggak tahu pula tenaga apa tuh ya. Tapi mindset yang ada di otakmu, kalau kau menyerahkan kipas angin, di mana listrik terdekat yang bisa aku jangkau tuh nggak? Di mana Pak Yasin? Oh, di belakang itu ya. Oke, colokan. Nyala nggak? Perlu nggak kau bawa yang sumber listrik? Nggak perlu. Kau di dunia, Tuhanmu di mana kamu itu? Maka carilah sambelan energi Tuhan di mana? Di dunia, betul? Kau cucukkan saja di sini, betul nggak? Tapi bukan menyembah ini ya. Contohnya ya, kau sambungkan ke stop kontak tadi. Karena apa? Kau tahu di balik stop kontak ada listrik enggak? Kalau itu nggak ada listriknya, biarpun sampai kau tunggu sampai jamuran ya, otakmu tetap kipasmu nggak bakal nyala tuh ya. Nikmat mana lagi yang kau dustakan ya? Inilah yang hilang ya. Orang sudah nggak mengaku ada Rasul. Padahal Rasul adalah pembawa channel wasilah. Berarti kau nggak bisa berhubungan dengan Allah lewat wasilah karena kau nggak tahu pembawanya. Maka wasilah bagimu tidak berlaku, Rasul pun bagimu tidak ada. Berarti kau sudah mendustakan syahadat, jelas ya. Dan kau nggak ada hubungan dengan Allah. Padahal ini dia ya. Jika kau telah ketemu ini ya, di dalam surat Al-An'am, iftitah sholat ya, ini wajah tu wajah, bukan kepada wajah kepada Allah ya, tapi kepada wajah yang menciptakan langit dan bumi. Wajah siapa ini? Pembawa channel wasilah. Menghadap ke sini, kenapa? Mata bisa melihat ini nggak? Nggak mungkin. Mata bisa melihat ini nggak? Nggak mungkin. Yang kau lihat dengan mata kepala telanjangmu adalah ini, di dimensimu sendiri. Jelas? Pembawa wasilah atau Rasul yang di zamanmu sendiri. Kau ketemu ini sama aja kau ketemu Allah yang di dunia, jelas. Dan ketika ada teknik sama menyambung dan ini, maka karena ada gelombang dan frekuensi yang sama antara ini dan ini, maka ketika kau tujukan ke sini, nyambung gak langsung ke sini? Langsung? Jarak 7 sampai selangit? 7 dimensional? Langsung di titik sama? Langsung. Kenapa? Nggak ada ulama ki ustadz yang bisa menerangkan wasilah seperti ini. Sahadat nggak pernah bersaksi, cuman ngomong sekelas burung beo atau kakak tua. Kelas cucuk meo itu, kelas pasar burung itu diakui di pasar burung, naik harga itu. Tapi kalau di hadapan Tuhan, wah cuma cocok doang ya, itu ya. Saya tanya ya, jika kau tidak memakai teknik wasilah, jika kau tidak temukan pembawa wasilah, bisa nggak kau berhubungan dengan Allah langsung? Bullshit. Alias gak boleh ngomong jelek gitu, gak boleh sini ya, gak boleh ngomong jelek Pak Manar. Nah, gak boleh ngomong jelek ya. Hari ini misalnya cute, manis ya, unyu-unyu ya, oke ya. Nah, dan itulah teknik salat ya. Apa sih isinya salat? Baca surat Toha ayat 14. Sungguh aku ini Allah, sembahlah aku dan dirikan salat untuk mengaku. Bukan dengar loh ya. Kalau dengar berarti sebagai penekanan atau penerangan ya, tapi kalau dan terpisah ya antara menyembah dan salat tadi ya. Berarti sholat bukan ada di dimensi ibadah tadi ya, dia di luar dimensi ibadah. Kenapa?
Ternyata sholat adalah tiang daripada agama. Nah, logikanya begini. Dan tiang agama tadi adalah sholat ya. Dan dirikan sholat dengan zikir, betul nggak? Bahasa zikir harusnya adalah mengingat Allah. Apa yang kau ingat jika dia laisa kamitslihi syai'un? Bohong semua ya. Kalau kau mengingat tokek bisa, oke, bisa. Maka apa yang tokek yang kau ingat? Oh, warnanya, oh, suaranya, oh, ukurannya, jelas ya. Kau ingat ini pokari, oke. Udah bisa kau ingat? Bisa. Ingat apanya? Oh, kemasannya, oh, warnanya, betul? Oh, ukurannya, jelas. Nah, kalau kau ingat Allah, apanya Allah kau ingat? Auto goblok, gitu. Ya bukan nih? Auto goblok ya. Maka mengingat Allah adalah kunci dari tersambungnya gelombang Allah. Kembali lagi ke channel wasilah, jelas ya. Mengingat Allah gak mungkin langsung, tapi mengingat Allah kau bisa lewat ini wajhatu wajhiyah. Qurannya ada gak? Ada ya. Tetapi di balik ini ada teknologi wasilah ya. Teknologi menyamakan gelombang dan frekuensi, naik dimensi, betul ya. Kalau kau mengingat Allah, mengingat manusia dengan cara manualmu, itu namanya syirik, jelas ya. Sama sepertinya, kalau kau ngomong sama HP, kau disebut gendeng, betul gak? Ini hanya penghantar, jelas ya. Karena apa dengan ini bukan langsung apa enggak? Langsung, tapi lihat ini loh ya. Lewat tapi langsung berarti penghantar. Lewat tapi enggak langsung berarti pengantar atau perantara, betul ya? Atau caloisme, jelas ya. Atau McLaren ya, atau McFlar ya kalau bahasa Belanda ya. Atau apa? Maklar. Jelas ya. Nah, berarti teknik inilah yang enggak dikuasai orang ya. Enggak tahu cara menyambungkan gelombang dan gelombang Allah dalam sholat. Aqimis sholah lidzikri. Jika nggak bisa zikir dalam sholat, maka sholat itu dapat neraka, atau dapat lalai atau apa? Gak nyambung. Nah, ini lagi diberikan sholat. Seumpama kau membangun rumah, kau punya barang elektronik banyak, ada TV, ada AC, ada kipas angin, ada magicom, ada microwave, ada kulkas dan sebagainya. Nah, ini itu ibadahmu ya. Ini sholatmu. Artinya apa? Ada sambungan gelombang Allah, nur Allah lewat gelombang dan frekuensi. Baru ibadahmu nyala, kipasmu nyala, TV-mu nyala, AC-mu kan ada listriknya guys, teman-teman. Silakan baca Ar-Rahman 33. Jin dan manusia nggak mungkin bisa menembus akhirat, itu nggak Pak? Menembus akhirat nggak bisa, apalagi mau naik berat, betul nggak? Maka itulah ya. Jadi sholat itu adalah tersambungnya gelombang makan Allah, zikrullah. Maka sholat itu tiang agama ya. Dan dirikan syarat dengan zikir. Intinya syarat adalah zikir, dan intinya zikir adalah wasilah. Nah, teman lagi. Wasilah sekarang diingkari orang. Rasul membawa wasilahnya nggak ada yang tahu. Bahkan dianggap lagi nggak ada Rasul. Bukan cuma nggak tahu, tapi nggak diakui. Brengsek yang ulama-ulama ini ya. Yang harusnya khatam adalah Nabi. Siapa yang bilang Rasulnya khatam? Oh, ayatnya ada. Kalau saya menyampaikan salah dengan Quran, pasti sudah ditangkap polisi, betul nggak? Tapi karena dalilnya ada, biarpun saya bilang seperti ini, tetap nggak bisa ditangkap polisi ya, karena ini ada dalilnya, jelas. Brengsek emang ulama kayak Ustaz Gus Buya Habib GoFood, iya tadi masalah pesan makanan, gitu. GoFood ya, bukan benar goblok ya, ya toh? Nah inilah brengseknya ya, tidak ketemu Rasul, tidak mengakui ada Rasul, berarti nggak mungkin ada wasilah yang pada dia, tuh nggak? Jelas? Karena wasilah dan Rasul ini adalah teknik ya, menyamakan gelombang dan frekuensi ya, dan lewat channel ini pembawanya. Kamu nggak mungkin ketemu ini kalau nggak lewat ketemu pembawanya, jelas? Nah itu dia. Dan kalau kamu nggak ketemu ten semua ini, kamu nggak mungkin bisa sholat, jelas? Dan ibadahmu semua juga akan zong, jelas? Maka kau tidak ada hubungan dengan Allah, kau kafir karena kau nggak pernah bersaksi dengan ini. Kau juga nggak bisa sholat, ya? Sholat itu dengan diri cuma dapat neraka, ya, jelas? Kalau saya salah, silakan dibantah ya. Tapi ini dalilnya lengkap, akal dan nakalnya juga lengkap, bisa kau uji secara analisa ilmiah, dan di sini wajib dibuktikan. Kesalahan ini adalah pada ulama, kiai, ustadz, Gus, Buya Habib. Gak boleh ngomong jelek ya. Yang tidak ketemu ini ya, gak boleh ngomong gitu ya. Gak boleh Pak ya. Ya itulah ya, kita main cantik ya malam ini, malam luar biasa ya, malam cute ya, malam minggu. Oh ya malam minggu. Oke guys ya, selama kau tidak ketemu pembawa wasilah, kau gak akan ketemu wasilahnya, jelas ya. Kalau kau gak ketemu wasilahnya, kau gak akan nyambung sama Tuhannya.
Saya Mr. TM di publik ya menerangkan kesaksian syahadat. Apa yang harusnya kesaksian dalam syahadatmu? Tidak satu pun ulama, kiai, ustadz, Gus, Buya, Habib yang bisa menerangkan. Pada saya menyampaikan wujudnya Allah di dunia ini adalah seorang manusia. Loh, jika saya salah, saya pasti tangkap polisi, tidak? Tapi sampai saat ini, karena ini ilmiah, dalilnya ada, semua ada, maka tetap nggak bisa kau tangkap atau kau ganggu gugat atau kau permasalahkan ya. Kalau saya menuduh bodoh, tinggal dijutur balik. Kalau kau bukan bodoh, berarti tunjukkan kalau kau pintar. Jelas? Kenapa saya pancing-pancing? Apa yang kau saksikan dalam satu? Kau nggak perlu bisa jawab. Bagaimana cara mengingat Allah yang Dia laisa kamitslihi syai'un? Saya mengingat ini kenapa? Ini bisa kau ingat Bukhari tadi? Oh iya bisa. Apa? Warnanya, kemasannya kaleng, ukurannya sekian ya. Jelas ya? Kalau kau mengaku mengingat Allah, lantas saya tanya, apanya Allah yang kau ingat? Kelemun, auto goblok. Oh, berarti kau bukan ulama. Kamu aja masih kafir. Ya, jelas ya. Tepuk tangan untuk mereka kafir ya. Ini live di publik ya, disebarkan di medsos ya, YouTube, Facebook, WhatsApp ya, dan di-relay oleh Al Jazeera ya. Oke guys, saya kira sedap ya. Inilah metode yang hilang, yang mereka nggak ketemu, bahkan tidak mengakui. Menganggap Rasul nggak ada. Rasul ada nggak zaman ini? Ada. Apa kita akan sesat? Kalau saya sesat sudah tangkap polisi, saya live di publik, kasih tahu alamatnya. Saya di Pondok Rangon loh, di tempatnya Abah Yasir, betul nggak? Apa nggak kau kira nih? Saya diamati tim cyber polisi, betul nggak? Dari Majelis Ulama India MUI, wakil, ya nggak? Tapi karena misalnya beliau bakat dan nggak ngaruh ya, karena ini lebih lanjut ya. Oke guys, kali ini malam ini bersama setiap yang luar biasa ya. Silakan kalau mau mendekat, hubungi ya. Tapi kami nggak gratis ya. Kata orang kami jualan agama, sekalian aja ya. Dulu kami dituduh jualan agama, sekalian aja nih. Bukan lapak kecil-kecilan ya, kami jualan agama ya. Oke? Yang mendekat bayar. Sekarang sistem lelang ya. Kalau mau bayar berapa? Kami pikir-pikir ya. 5 juta kek. Oh, kita pikir-pikir ya. 10 juta kek, silakan ya. Bebas ya. Kami tidak menutup diri ya, asalkan kau tawarkan cuan, gitu. Gitu. Cuanisme ya. Penawar tertinggi agak ya. Oke guys ya. Sehingga harga ya. Harga yang tinggi oke angkat lah ya. Oke, pakai jelas ya. Kesini kau buat cuan, mengemis dan siap-siap sungkem dalam wisata ya.